Oke, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai kuliah kita tentang mata kuliah kita ini tentang konsep teknologi ya. Nama mata kuliahnya konsep teknologi. Ini kuliah perdana kita ya untuk semester ini. Ini topik pertama kita masih tentang pengenalan tentang apa itu konsep teknologi ya kan, masih berupa pengertian-pengertian gitu ya. Masih dasar-dasarnya tentang yang namanya konsep teknologi. Itu untuk pertemuan pertama ini. Langsung saja biar tidak buang-buang waktu. Konsep teknologi gitu ya. Jadi konsep teknologi ini kita berbicara tentang apa sih sebenarnya? Jadi ada hubungannya konsep teknologi dengan hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan alam, hubungannya tentang sains, dan tentu hubungannya dengan yang namanya teknologi begitu ya. Namanya juga konsep teknologi gitu ya. Jadi pengertian teknologi itu apa gitu ya. Ini kita bahas di kuliah yang pertama ini. Jadi konsep teknologi ada dua kata, konsep dan teknologi begitu ya. Konsep itu apa? Jadi ada yang mau pengertian bahwa konsep itu adalah ide atau pendapat yang akan dimunculkan melalui peristiwa nyata. Ide atau pendapat yang akan dimunculkan melalui peristiwa nyata. Jadi belum dimunculkan tapi akan dimunculkan. Berarti itu yang namanya konsep. Sesuatu ide yang akan dimunculkan melalui peristiwa nyata gitu ya kan. Sedangkan teknologi itu apa? Teknologi itu kemampuan teknik berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta gitu ya, berdasarkan proses teknis atau ilmu teknik. Ada juga yang mengatakan teknologi itu ilmu tentang cara penerapan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Teknologi bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Ya kita tahu lah ya, kita terlalu terbuai, terlalu nyaman yang namanya dengan teknologi, khususnya handphone gitu ya. Salah satu yang membuat kita nyaman gitu ya. Televisi, sesuatu yang membuat kita nyaman gitu kan. Kita bisa nonton gitu kan. Akhirnya melupakan waktu gitu ya, buang-buang waktu banyak dengan main handphone itu. Sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang bisa mensejahterakan juga teknologi. Tentu banyak orang yang sekarang mulai bisnis online memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraannya begitu. Jadi itu konsep dan itu teknologi. Jadi konsep teknologi itu apa? Konsep teknologi itu bisa dikatakan ide yang akan dimunculkan pada peristiwa nyata atau waktu tertentu melalui kemampuan teknik untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan manusia, bagi kenyamanan manusia. Itu bukan yang dikatakan konsep teknologi. Ide ya, ide atau pendapat yang akan dimunculkan, tapi berhubungan dengan yang namanya kemampuan teknik gitu ya, untuk kesejahteraan dan kenyamanan manusia gitu. Kita lanjut. Sebelum kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang manusia dulu ya. Kita berbicara tentang manusianya. Ya, manusia itu apa? Ada yang tahu manusia itu apa? Jadi manusia itu kita tahu bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan begitu ya. Manusia itu memiliki akal, memiliki hati, struktur tubuh yang bisa dibilang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya gitu ya. Kita mempunyai panca indera yang bisa dibilang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Kita mempunyai penglihatan ya. Penglihatan kita mungkin nggak sama dengan penglihatan yang dimiliki oleh kucing begitu ya. Mungkin nggak sama penglihatan yang dimiliki oleh hewan-hewan lain begitu ya. Sementara tumbuhan nggak punya penglihatan gitu. Kita punya indera pendengaran, indera penglihat, indera pencium, indera pengecap gitu. Indera peraba gitu ya, kulit, malah ada yang mempunyai indera keenam gitu. Kita nggak tahu apa gitu ya. Itu mungkin orang-orang yang lebih spesial mungkin. Itu salah satu kelebihan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kehidupan manusia dalam perkembangan membutuhkan makanan, minuman, udara untuk bertahan hidup. Nah, ini dia. Mungkin kalau manusia zaman dulu bisa dibilang manusia purba belum mengenal yang namanya teknologi begitu ya. Mereka tetap bisa bertahan hidup gitu ya, walaupun teknologi tidak ada gitu, menggunakan alat seadanya. Yang penting mereka bisa membutuhkan makanan, minuman, udara gitu ya.
untuk bertahan hidup pastilah kita perlu udara gitu kan, kita perlu makanan, kita perlu minuman. Mungkin orang zaman-zaman dahulu itu sudah cukup untuk mereka untuk bertahan hidup, tapi kan kalau orang zaman sekarang enggak ya. Eh, Mungkin kebanyakan kita lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu. Itu teknologi ya kan, itu teknologi. eh itu lo bedanya kita dengan orang-orang yang bisa dibilang orang-orang zaman dulu gitu. Jadi untuk memenuhi makanan dan minuman dan udara ini, udara oke lah mungkin free ya untuk sekarang ini. Makanan dan minuman ini semuanya harus yang bisa dikatakan itu halal dan baik gitu ya. Kebutuhan manusia ya kan, harus yang namanya halal dan baik. Halal itu yang seperti apa? Halal itu yang dengan cara yang benar, tidak dilarang agama ya. Itu yang namanya halal. Baik itu seperti apa? Itu baik itu bermanfaat bagi jasmani dan bukan bersifat racun. Konsep teknologi ini bisa dibilang teknologi ini juga berhubungan dengan agama gitu ya. Nanti kita pelajari kenapa sih teknologi ini ada hubungannya dengan agama begitu kan. Kok ujung-ujungnya kok kayak belajar tentang agama juga gitu. Peran agama apa sih tentang teknologi gitu. Nanti kita coba bahas begitu ya. Tadi kita belajar tentang manusianya, kita tahu lah manusia itu seperti apa. Kita punya keegoisan ya, kita punya keinginan yang dan ada rasa ketidakpuasan gitu ya untuk manusia. Selalu kayaknya ngerasa kekurangan ya, manusia itu ya, mau yang berlebih terus. Sekarang kita masuk ke lingkungan, ke alam gitu. Jadi alam terbentuk dengan keteraturannya sebagai ciptaan Tuhan untuk mendukung hidup dan kehidupan manusia. Kembali lagi ke manusia ya. Jadi alam itu untuk mendukung hidup dan kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan alam. Apakah alam membutuhkan manusia? Kira-kira alam membutuhkan manusia tidak? Manusia harus menjaga dan melestarikan alam demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Pasti ya. Pertanyaannya, apakah kita orang tambang? Apakah kita salah satu orang yang melestarikan alam demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup? Apakah Anda dan saya orang yang cinta alam, melestarikan alam gitu? Menurut Anda bagaimana orang-orang penambang ini, calon-calon penambang ini? Apa kita pencinta alam gitu? Bagaimana? Sesuatu yang kita kerjakan adalah sesuatu yang untuk kebutuhan manusia lainnya begitu ya. Kita menambang batu bara untuk menghidupkan listrik, lampu begitu ya. Kita menambang bahan-bahan galian industri gitu ya, untuk rumah, untuk yang lain-lainnya begitu. Itu kita cinta alam, tentu kita harus cinta alam. Kita melestarikan, tentu kita melestarikan alam. Banyak sekali yang namanya pertambangan itu yang ramah lingkungan. Pertambangan itu yang bisa dibilang good mining practice gitu ya. Kita memang terkesan orang melihat kayaknya merusak alam, sementara kita itu sebenarnya merubah rona awal begitu ya. Kita nggak bermaksud untuk merusak alam, tapi kita bermaksud untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lainnya gitu dengan cara yang benar. Walaupun ada penambang yang begitu saja tidak mengindahkan sebuah kerusakan alam mungkin ya, tapi kita tidak boleh seperti itu gitu. Kita harus penambangan yang tetap mencinta alam, kita harus penambang yang tetap ramah sama lingkungan gitu. Banyak peraturan yang ditetapkan pemerintah bagaimana supaya kita itu tidak merusak alam gitu. Itu harus kita jalani, itu harus kita ikuti supaya kerusakan alam itu bisa diminimalisir begitu. Ada AMDAL namanya, dampak lingkungan. Semuanya sudah tersusun rapi bagaimana cara menanggulangi yang namanya kerusakan lingkungan begitu. Berikutnya tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Itu yang namanya ilmu pengetahuan. Informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari seseorang. Jadi kok nggak disadari itu bukan ilmu pengetahuan mungkin ya. Bukan pengetahuan mungkin ya. Tadi pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar, mempunyai objek dan tujuan dengan sistem, metode untuk berkembang serta berlaku universal yang dapat diuji kebenarannya. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa dibilang ilmu yang dapat diuji kebenarannya gitu.
bukan hoax ya. Ini ditekankan ilmu pengetahuan tuh yang kumpulan pengetahuan yang benar. Kumpulan berarti bukan satu pengetahuan, ada beberapa pengetahuan tapi yang benar, bukan yang hoax, bukan yang karang-karangan biasa gitu. Dan berkembang secara universal, dapat diuji kebenarannya. Berarti ini kan berbentuk dengan sains gitu. Dapat diuji kebenarannya, ada buktinya, otentiknya, ada data-datanya. Itu yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada datanya, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi sifat ilmu itu seperti apa gitu? Tadi ilmu pengetahuan. Sifat ilmu seperti apa? Jadi sifat ilmu itu yang ada 4 di sini: sistematis, konsisten, eksplisit, dan ilmiah. Sistematis itu terperinci dengan baik, itu namanya sistematis. Konsisten ya, itu artinya antara teori satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, konsisten ya, jadi tidak ambigu begitu ya, harus konsisten, sistematis, konsisten. Dan ketika itu eksplisit, disepakati dan dapat disepakati secara universal, bukan hanya di kalangan kecil, jadi disepakati oleh universal, oleh banyak orang begitu, dan mereka tuh sepakat gitu, walaupun nanti ada pertentangan sedikit-sedikit, tapi pertentangannya harus melalui data begitu, tidak hanya koar-koar gitu, tidak hanya sekedar opini gitu ya. Opini itu kan hanya sekedar opini tapi nggak punya data ya, jarang yang nama, atau mungkin ini memang kalau menurut saya pribadi opini itu nggak punya data, hanya opini itu ya, pendapat seseorang, opini tidak punya data. Tapi namanya data, tapi kalau ada data itu sebuah ilmu pengetahuan, tapi datanya harus terukur, datanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sistematis, konsisten, eksplisit, yang terakhir itu ilmiah. Ilmiah itu berarti benar, pembuktian dengan metode ilmiah begitu, dibuktikan dengan yang nama sebuah penelitian. Ini itu yang dikatakan ilmiah. Ada 4 ilmu, sifat ilmu tadi ya. Lanjut, teknologi. Terapan teknologi gitu ya. Terapan teknologi adalah menimbang atau memperhatikan berbagai ilmu pengetahuan lain. Terapan teknologi itu berhubungan dengan menimbang atau memperhatikan berbagai ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Lagi-lagi ada kata agama di sini. Terus penerapan ilmu teknologi itu adalah menerapkan kemampuan rekayasa ke alam untuk membawa suatu keadaan, itu berupa, bisa dikatakan berupa materi, energi, gerak, dan kemanusiaan, secara terpadu ke keadaan lain yang lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi manusia. Itu penerapan ilmu teknologi, menerapkan kemampuan rekayasa untuk membawa suatu keadaan secara terpadu keadaan ke keadaan yang lainnya. Tujuannya untuk bermanfaat bagi manusia. Itu ya teknologi tadi ya, penerapan ilmu teknologi. Ini satu lagi yang ada berhubungan dengan mengapa teknologi itu ada hubungan dengan agama, sains, teknologi, dan agama. Yang pertama, teknologi sekalipun bersifat netral, dalam situasi tertentu dapat menjadi tidak netral gitu, karena mengandung potensi merusak dan kekuasaan. Wah, ini namanya teknologi yang tidak ada hubungannya dengan agama, karena teknologi ini bersifat merusak dan berpotensi merusak dan kekuasaan. Inilah teknologi yang bisa dikatakan mungkin orang bisa menciptakan sebuah senjata mungkin ya. Ini dia mampu membuat sebuah senjata dan senjata bisa berpotensi untuk merusak begitu ya. Berpotensi untuk dia mendapat sebuah kekuasaan begitu ya. Itu namanya teknologi tanpa agama gitu. Maka agama itu sangat penting di dalam kehidupan berteknologi. Sains, teknologi, agama itu saling membutuhkan. Sains tanpa teknologi itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi pohon tapi tidak menghasilkan gitu. Walaupun pohon tanpa buah itu ya masih ada manfaatnya begitu ya. Kita bisa berteduh, ada oksigen. Tapi pohon tanpa buah itu ini bisa dikatakan adalah pohon yang berbuah ya. Jangan bayangkan pohon yang tidak menghasilkan buah. Kita bisa katakan ini adalah pohon mangga mungkin ya. Sains teknologi itu ibarat pohon mangga tanpa buah gitu.
Jadi kita kan mengharapkan menanam pohon mangga untuk menghasilkan mangga dan bisa kita makan. Jadi sains tanpa teknologi itu ibarat pohon tanpa buah gitu. Teknologi tanpa sains itu ibarat pohon tanpa akar. Pohon tanpa akar bisa hidup tidak? Tidak. Karena sumber dari pohon, sumber dari makanan dari pohon itu adalah akar gitu. Jadi sumber teknologi itu adalah sains begitu. Teknologi dan sains. Jadi pohon tanpa akar gitu. Jadi bisa dibilang si pohon tadi bisa mati begitu ya. Teknologi berdasarkan sains. Teknologi berdasarkan sains itu pohon berakar, kokoh, dan berbuah lebat. Itu teknologi berdasarkan sains. Pohon berakar, kokoh, dan berbuah lebat. Tapi jangan lupa yang namanya agama. Agama ini kan bisa dikatakan mengatur kehidupan kita ya, ke sesuatu yang bisa dikatakan ke arah yang lurus gitu ya. Kita nggak ke kiri, kita ke kanan, kita punya sains, kita punya teologi, tapi kita tetap berjalan lurus gitu, ke jalur yang tetap benar, bisa bermanfaat untuk orang lain, sesuatu yang tidak berpotensi merusak gitu. Sains, teknologi, agama. Sains teknologi membutuhkan bimbingan moral agar teknologi terkendali dan bermanfaat bagi umat manusia. Kayak saya bilang tadi, sains teknologi dibimbing agama bagi pohon berakar, kokoh, daun lebat, berbuah banyak dan enak gitu ya. Bermanfaat, enak, dan ada manfaat untuk orang lain gitu, untuk mengenyangkan mungkin ya kalau makan buah itu. Ada vitamin yang bisa kita makan begitu. Tidak berpotensi merusak gitu, kecuali kalau Anda memakan pohonnya buah yang bersifat racun mungkin ya, itu jangan dimakan juga gitu. Jadi buah juga lihat buahnya juga, jangan buah asal makan buah gitu. Harus buah yang memang manfaatnya ada untuk tubuh kita gitu ya, nggak berpotensi merusak ke tubuh kita. Nah, itu pentingnya agama gitu ya, dalam sebuah teknologi, dalam sebuah sains gitu. Jangan sampai kita memanfaatkan teknologi untuk merusak sesuatu yang seharusnya tidak rusak gitu. Oke, kayaknya sampai sini aja, slide saya sudah habis. Untuk sementara waktu sampai sini aja pelajaran kita tentang konsep dan teknologi. Ini masih hal pertama. Nanti kan lagi video-video saya selanjutnya untuk kuliah selanjutnya. Terima kasih.